Kalau menurut saya fondasi itu adalah itu tadi yang mungkin orang mengenal saya ada idealis. Seorang entrepreneur atau pengusaha itu harus punya idealis dulu. Kalau misalnya target marketnya itu di 80% yang misalnya dengan kopi susu, terus dengan kopi yang manis, ataupun non-coffee, sukanya menongkrong. Jadi ngelihatnya bahwa dengan posisinya ya tempat jadinya. Kita ngeliatin tempat dan juga tempat itu ya memang jadinya kafe. Ntar lagi masuk nih kayaknya aku ngeliat matcha. Oke. Lagi rame matcha. Semua pakai matcha. Ya kan? Kue goreng pakai matcha. Di goreng juga pakai matcha. Ada, nggak ngerti ya, itu kayak bikin konten doang sih ya. Nggak tahu rasanya gimana. Nah, ini kalau dari pandangan Mas Zul sama Mas Agung gimana nih? Matcha itu termasuk produk yang masuk ke coffee shop nggak sih kalau menurut Mas Agung sama Mas Zul? Ya, pendengar dan juga penonton OOTD, Obrolan of the Day, kembali lagi di OOTD hari ini, agak sedikit berbeda mungkin dengan hostnya ya. Memang ada sedikit perubahan hari ini, tapi kita masih akan ngobrol OOTD hari ini, podcast dari RRI Batam juga, bersama aku Yudis, dan kali ini kita sudah ada pelaku bisnis yang bisa dilihat ya dari equipment-equipmentnya. Kita tidak syuting di studio ngomong-ngomong hari ini, kita syuting di Pipo Coffee bersama Mas Agung dan juga Mas Zul sebagai co-founder Pipo dan juga manajer operasional dari Pipo Coffee. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Sehat. Mas Zul kemarin baru balik ya dari mana kemarin Mas? Ini dari luar Kemarin Batam. habis dari Jambi. Oh dari Jambi. Ya. Aduh, urusan bisnis. Lihat-lihat batang kopi. Oke, nah teman-teman mendengar ya, ini Pipo Coffee ini nggak terlalu jauh sebenarnya posisinya, lokasi dari kantor kami, dari kantor RRI. Jadi memang kalau teman-teman Pro 2 yang dan juga teman-teman Pro 1 ya pendengar-pendengar yang main ke RRI Batam bisa mungkin sekali-sekali tuh menyempatkan waktu kesini. Bisa di-search juga di Google, sudah ada ya Google Map ya? Sudah. Gampang. Atau kemarin tuh pernah ada di channel Instagramnya mereka itu ngasih direction, arahan kalau mau jalan ke sini. Tuh. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol bersama Mas Agung dan juga Mas Zul. Ini aku mau ngebahas sedikit tentang bisnis. Ini hal yang mungkin kalau menurut aku ya, kalau ngomongin kopi, jenis kopi mungkin sekarang udah pada paham semua ya. Anak-anak muda tuh ngopi banyak, di mana-mana juga di kopi banyak gitu kan. Kita udah nggak ngomongin lagi kayak, oh cappuccino ini, terus latte itu ini gitu, espresso gini. Tapi sekarang udah ke model bisnis. Sekarang banyak banget. Coffee shop tuh banyak banget di Batam kan. Salah satunya di Pipo ini. Nah mungkin bisa dikasih tahu dulu kali Pipo ini buka dari kapan, tahun berapa Mas? Siapa dulu nih? Boleh Mas Agung? Oke, ya. Pipo sendiri buka dari 2023. 2023? Iya, itu waktu itu kenapa memutuskan untuk buka Pipo ya. Mungkin sebelumnya udah banyak mengenal saya. Ada beberapa outlet yang saya tutup. Dari 5 outlet saya sisakan 1, akhirnya kami fokus di sini. Ya karena itu adalah pilihan bisnis ya. Kembali lagi. Di bisnis ini itu sebenarnya beragam gitu loh. Makanya kami putuskan untuk fokus lebih ke sudut sini sekarang gitu. Sudut di supply, di produksi dan pelayanan jasa. Gitu. 2023 berarti sekarang udah berjalan 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, Mas Zul ini juga kalau nggak salah itu tadinya juga tidak dari Batam Mas ya? Benar. Waktu itu aktif di Jambi. Aktif di Jambi, buat coffee shop di Jambi. Gimana ceritanya Mas bisa direkrut ke sini? Nah, jadi sebenarnya kenal sama Mas Agung tuh lumayan lama. Sebelum terjun di industri kafe malah. Jadi dulu tuh di industri aviasi, terus tuh balik ke kampung di Jambi buat coffee shop sendiri, berkembang, tapi tetap komunikasi sama Mas Agung juga. Jadi berkembangnya di industri kopi itu lumayan struggle, panjang, terus tuh ngetahuin dari mana ngebuat coffee shop kecil sampai sekarang berani untuk membuat coffee shop develop kayak gini bersama Mas Agung. Jadi prosesnya ditarik Mas Agung adalah kita mau buat coffee shop yang experience, terus tuh bisnis, tapi juga tetap idealis. Nah, dari acuan itu mulailah ada ketertarikan bahwa ini menarik dan punya tantangan. Jadi langsung diambil. Langsung ikut, 2023 waktu itu ya? Iya, waktu itu 2023. Nah itu 2 tahun Pipo berjalan, selama 2 tahun itu kan kalau di Batam khususnya ya, apalagi ini, itu kan banyak banget coffee shop di mana-mana. Benar. Teman-teman yang ternyata di Batam tuh yang punya modal banyak ya?
Banyak banget ya. Ini kalau buka coffee shop tuh gampang banget kayaknya ya. Iya. Model coffee shop Banyak lagi. tat. Oh, buka banyak. Tapi juga tidak sedikit yang akhirnya tutup, Benar. ya kan? Tidak bertahan lama. Nah, kalau menurut Mas Agung dan Mas Zul nih, ini boleh siapa aja mau jawab duluan ya. Nah, kemarin kalau dari sisi bisnis nih, kalau menurut Mas Agung dan Mas Zul tuh apa sih yang bikin satu bisnis apalagi coffee shop itu tuh bisa tetap relevan dan bertahan lama, tidak langsung baru buka nggak berapa lama gulung tikar. Apa yang harus mereka punya? Mungkin lebih banyak lah ya segmennya ya. Cuman pondasinya harus ada. Kalau menurut saya pondasi itu adalah itu tadi yang mungkin orang mengenal saya ada idealis. Seorang entrepreneur atau pengusaha itu harus punya idealis dulu. Idealis itu dari sisi produk dan pemahaman. Bisnis saya ini mau saya bawa kemana? Gitu. Jadi sejauh ini yang dilakukan idealis memang katanya tidak bisa buat kaya. Betul. Tapi kita perlu idealis karena itu adalah identitas. Nah, gimana menyikapinya? Kita harus membangun tim. Ya, kalau kita sendiri bekerja sebagai orang idealis, saya rasa berat. Pasti bisnisnya juga lambat untuk berkembang. Gitu. Jadi pembangunan tim dan affiliate tentunya ya, diikutin affiliate tentang informasi, pengelolaan, dan sistem itu perlu tim yang harus direkrut gitu sih. Oke. Kalau mau bisa bertahan. Nah, Gimana kalau Mas Zul? dan juga tuh kalau misalnya dari segi bisnis F&B itu bisa dibilang bisnis yang paling berbahaya. Satu, equipment di industri kopi itu udah harganya udah nggak masuk akal, harganya udah tinggi-tinggi. Terus tuh, even pun untuk manual pun itu harganya udah lumayan banget. Sementara si pembisnis harus mikirin BEP-nya harus kayak gimana. Jadi nggak melulu tentang masalah kita strategi bisnis, tapi kita harus mikirin operasional dan sebagainya, investasinya juga. Wajar kalau misalnya misal baru buka, habis itu beberapa tahun kemudian tutup. Jadi kayak survei dari 10 tahun, 10 coffee shop yang buka, tinggal 3 yang buka. Dari 10 tinggal 3 yang buka. Berarti 7 kemungkinan itu lebih tutup. 70% tuh gagal ya? Yap. Ini Jadi cukup tinggi ya sebenarnya, tinggi banget ya malahan ya. Lumayan tinggi tapi Cuma juga tidak terlihat ya. Iya, Tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Maraknya bisnis kopi ya, apalagi kita di Batam banyak, kita nggak mengetahui siapa sih yang punya uang, tapi tiba-tiba nongol, tiba-tiba muncul. Ada aja. Kalau di Batam itu sudah hal yang nggak aneh ya. Bahkan tidak di Batam aja. Di Pulau Jawa pernah kita mendengar, itu bukan mendengar lagi ya, itu memang sudah jadi lagunya. Lagunya apa? Ada buka coffee shop. Ya. Rame pertama aja. Berapa bulan kemudian nggak ada customer, tapi dia masih struggle untuk jalan. Dan gaji karyawan nggak pernah telat. Nah, something dong. Ini ya, indikasi ya? Indikasi. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kalau di Batam sendiri itu banyak sumber. Kalau Batam sendiri itu saya rasa banyak sumber. Dan dari 2018 ya, 18 ke atas itu bisnis kopi sudah mulai dilirik ya. Katanya menjanjikan dan menguntungkan karena melihatnya ketika orang buka coffee shop rame. Gitu. Terus ya tiap hari. Tapi mereka kebanyakan tidak memikirkan gimana sih menjalankannya, apa sih yang mau saya jual gitu, apa sih yang mau saya sediakan di produk gitu. Padahal produknya itu pasti ada 2 ya acuannya, produk basic ya. Produk basic itu apa? Produk knowledge, sama yang satunya produk jasa. Nah itu kadang yang banyak lepas di situnya. Baru semalam saya ketemu. Nah, ini ada sedikit cerita aja ya. Semalam itu saya buka FJB iseng-iseng, ada nawarin mesin kopi. Ya, saya langsung kejar. Nyampe di sana tiba-tiba ada 2 orang yang datang. Sebelum saya udah ada yang datang. Nah ceritanya saya sih nggak terlalu pengen banget dapat mesin itu ya. Tetapi saya coba aja untuk membeli equipment yang lainnya. Kan siapa tahu lebih murah ya. Kita sebagai orang bisnis kan dapat barang murah itu kan investasi ya, bagus nih, untung nih. Harapannya begitu gitu. Oh, masih baru dipakai 3 bulan dia udah tutup. Ini coffee shop 3 bulan udah tutup. Masih baru, hitungan mesin masih bagus pasti ya. Ah ini buka coffee shop atau jualan cendol? Jadinya. Udah beneran real tadi malam. Iya. Tadi malam. Jadi yang punya mesin saya tanya,
kenapa di close? Nggak ada yang mengelola. Duh, terus konsepnya kemarin gimana Kak? Kok tiba-tiba 3 bulan tutup? Iya kasihan temen, nggak ada kerja. Karena nggak ada kerja, dibikin. Karena kan bangun coffee shop ya, seperti ditegaskan oleh Mas Jul tadi, itu biayanya tinggi, resikonya tinggi gitu. Nah yang kedua, saya kembali bertanya sama yang beli mesin, udah nawar duluan, ya wes lah, saya legowo aja ya. Ya usah biar dibeli aja sama dia gitu. Saya coba keluar, saya tanya, Mas mau buka di mana? Di Tiban. Jawaban yang membuat saya melongo itu gini, udah siap ini Mas, bangunannya di ruko atau ke street gitu. Kami belum pikirkan planning itu Mas. Kami lagi cari yang ngelola siapa. Tapi beli mesin. Iya. Ada kemungkinan berarti mesinnya nanti nggak berapa lama kalau tidak managenya nggak bagus jual lagi ya, masuk SJB lagi. Jadi ini orang cuman melihat bisnis kopi yang berkembang. Oh, buka kopi gerobakan nih, itu nih, itu rame. Ya, lagi rame tuh sekarang tuh. Gitu. Lebih ke situ sih, kenapa banyak yang buka bisnis kopi. Ke situ. Cuman optionnya itu mereka nggak mikirin, belakangnya bagaimana. Saya harus melakukan apa? Gitu. Apa yang saya jual? Ya itu tadi basic produk ada 2. Produk knowledge sama jasa. Dan ini kalau menurut Mas Agung harus barengan ada nih. Oh, barengan ada harus. Kalau nah ini aku mau tanya nih, kan kita ngeliat di Batam aja banyak tuh ya coffee shop yang kita buka tutup. Cepet banget, turnover rate-nya cepet banget ya. Ya untuk coffee shop gitu ya. Apalagi mungkin ya tadi background-nya mungkin kurang kuat gitu ya. Nah, kalau berpasangan sama Mas Jul di Batam tuh kurangnya apanya antara 2 ini tadi ya? Product knowledge-nya atau jasanya yang masih lemah? Apa Mas Jul? Kalau itu biasanya positioning bisnisnya. Kami ambil contoh di kaminya aja, yang lebih jelas dan lebih nampak. Jadi di Batam ini roastery lumayan banyak. Terus tuh kami muncul dengan lumayan baru. Terus kami tahu bahwa kami punya teman-teman yang udah jalan lama dan juga punya kekuatan yang masing-masing. Tapi kami harus punya positioning bisnis dan profile kami itu benar-benar kuat. Maka dari itu kami di sini ngejelasin bahwa ke customer kami bahwa kami tuh di sini roaster, supply, terus tuh kopi di Indonesia, plus kopi Indonesia dengan beberapa jenis kopi. Nah, jadi beberapa customer ketika datang ke sini mereka nggak expect dengan kopi luar. Jadi benar-benar mereka datang ke sini nyari kopi Indonesia. Nah, dan juga kami di sini nggak nyediain Arabica aja. Kalau khusus yang di bar tuh kami nyediain Liberica, Excelsa, dan juga Arabica. Nah, untuk Robustanya sendiri, kita sediain untuk supply ke beberapa kopi. Gitu. Jadi, kami lebih kuat untuk nge-positioning bahwa kami ini ada di industri, kami roastery. Kalau kalian cari kopi Indonesia dengan beberapa jenis yang beda-beda, di sini ada. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan dan diduplikat untuk pelaku bisnis yang lain, itu bisa mereka jadi lebih kuat untuk di positioning bisnisnya. Jadi ketika orang mau datang ke sana, ya mereka tahu mereka mau pesan apa jadinya. Itu yang lebih tepatnya di situ. Kalau misalnya datang ke Pipo, otomatis mereka nggak bisa nongkrong di sini. Di sini cuma ada sedia 10 kursi doang. Terus tuh mereka harus minum kopinya di atas meja barnya sendiri. Jadi mereka kalau datang ke sini prepare hanya minum kopi. Gitu. Kalau misalnya di tempat lain mungkin bisa diskemain dengan pola bisnis yang berbeda. Kalau misalnya mereka punya makanan atau dessert, ya mereka cocoknya dengan hal itu. Kami bisa ngasih contoh dengan tempat kami saja. Oke, jadi menurut Mas Zul tuh ya positioning bisnisnya dulu dikuatin ya. Benar. Jadi kebanyakan yang tutup ini mungkin kurang kuat positioning bisnisnya ya. Karena mau mencoba segala macam mungkin ya. Banyak yang mau Nah, ini tapi kan kalau bisnis gitu ya biasanya ya. Kita apalagi melihat pasar nih, pasar nih baik banget nih, lagi zamannya ini nih, lagi zaman ini. Itu kan kita akan ngikut pasti, kalau nggak jualan itu gimana gitu rasanya. Nah kalau menurut Mas Zul tuh penting nggak sih kita ngikutin keinginan pasar dan momen itu? Nah jadi kayak position bisnis itu udah include dalam situ juga sebenarnya. Jadi market tuh sebenarnya gede banget, dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas itu gede banget. Dan market kami itu sebenarnya kecil banget untuk yang ada di Pipo Coffee Roasters ini. Nah, kami tahu market kami kecil, tapi kami manfaatin dengan kayak gimana market kami ini dapatin langsung dengan into sama baristanya.
gitu. Kalau misalnya target marketnya itu di 80% yang misalnya dengan kopi susu, terus dengan kopi yang manis ataupun non coffee, sukanya menongkrong. Jadi ngelihatnya bahwa dengan posisinya ya tempat jadinya. Kita ngeliatin tempat dan juga tempat itu ya memang jadinya kafe. Nggak jadi untuk pure di coffee shopnya gitu. Jadi kayak masih banyak antara beda nih antara cafe sama coffee shop nih beda-beda nih. Nah, jadi ada yang bilang ini coffee shop tapi dalam strukturnya di dalam itu cafe. Jadi bisa aja nama coffee shop ini nge-brandingannya tapi sistemnya cafe. Atau mungkin namanya cafe tapi di dalamnya tuh resto. Jadi banyak-banyak tuh yang beda. Nah, itu balik lagi ke strategi bisnis si pengusahanya. Nah, itu tuh sebenarnya bisa di-set sebelum dengan coffee shop itu launching. 3 bulan tuh udah bisa diketahui nih marketnya tuh mau dituju yang sebelah mana. Nah, kalau misalnya mau ngerjain marketnya yang nongkrong atau suka yang live musik, ya kita mau nggak mau main di sisi yang sama. Cuma harus ngesajiin sesuatu hal yang berbeda pastinya. Berbedanya apa tuh balik lagi ke owner. Jadi kami di sini tuh beberapa ngerjain beberapa coffee shop juga. Jadi kami ngelihat si ownernya dulu. Ownernya tipikalnya kayak gimana dan kita bakal match-up nih dengan ownernya tuh jadiin sesuatu coffee shopnya yang jalan gitu. Jadi ketika ownernya itu ngelihat dengan coffee shop yang keinginan dia, tentu ini bakal disupport besar nih. Kalau misalnya si ownernya itu tidak serk dengan positioning bisnisnya, pasti dia ngerasa suatu hal yang kurang pasti ada terus. Nah, itu harus disinkronin juga. Jadi bukan masalah marketnya, positioning bisnisnya, tapi semuanya itu harus nyatu dulu baru bisa jalan. Kalau mau jalannya tuh panjang. Tapi kalau mau misalnya kayak buka bentar, habis itu tutup lagi, ganti nama lagi. Ya, itu mungkin strateginya beda ya? Nggak jualan sepertinya ya? Ya pop up mungkin. Beda konsep. Tapi ini kalau ngomongin soal bisnis juga kan tidak lepas selain planning itu juga soal penentuan harga nih, pricing. Nah, ini nih, sekarang ini kan lagi banyak ya, kayaknya nggak cuma di Batam kalau ini. Kayak tadi kopi-kopi pinggir jalan tuh gerobakan. Price-nya kan yang bener-bener terjangkau banget, low banget ya. Cuma 8.000, 10.000 es kopi susu. Ya, kita ngomong itu lah yang segmen mereka jual kan itu kan yang dipromoin es kopi susu. Tapi kalau kita bandingin kayak ke coffee shop kayak di Pipo juga itu pasti sekarang kayak menurut aku ya, kayak sekarang aku dapat kopi susu 20.000 aja itu udah termasuk murah, apalagi kalau di kafe. Dan itu aku akan penasaran, ini enak nggak ya gitu. Rata-rata kan paling nggak proper sekitar 25-an ke atas gitu ya harganya. Nah kita tahu juga kopi kan makin hari kayak makin naik terus ya. Berhasil digoreng kayaknya ya. Ini kan lebih cuan menjadi roaster ya sekarang ya jual kopi. Daripada jual kopi jadi enggak juga ya. Tapi itu, aku mau ngomongin soal pricing. Kalau nentuin soal pricing di apalagi di zaman sekarang nih, dengan ekonomi seperti ini, terus dengan pasar yang udah banyak banget lah pilihan-pilihannya itu kayak gimana strategi menurut Bang Kagi? Kalau pricing sendiri ya, kita mulai dari yang kita bahas tadi ada kopi 8.000, ada kopi 10.000 dan mentok di 12 sampai 15.000. Sebagai customer, sebagai pembisnisnya, mereka udah tahu. Ini pasar saya mau menuju ke apa dan siapa. Otomatis mereka akan kejar yang namanya jualan yang banyak ya, komoditi berarti ya. Itu yang kedua, pasarnya siapa? Pekerja yang butuhnya cepat, ya kan? Dan kita kembali lagi dulu. Indonesia, terutama Indonesia ya, Asia lah ya, itu pengkonsumsi gula sangat tinggi. Yang pertama, si es kopi yang 8 sampai 15.000 tadi, itu pasti mendahulukan rasa manis. Dan gampang dijangkau. Nah itu dia. Jadi kalau kita yang sudah terbiasa minum kopi yang Mas Yudis tadi ngomongin 20.000 aja ragu, ini enak apa enggak, gitu, proper apa enggak gitu. Itu pasti ya penilaian kita itu nggak bisa, ya ini nggak enak, nggak bisa gitu. Sedangkan kita beli dengan harga 10.000 nih. Ketika habis minum kita mau mengharap apa? Nah itu yang dimanfaatkan dan masyarakat kita itu masih banyak bukan sudah begitu, tapi masih banyak yang seperti itu. Yang penting minum kopi aja deh, es kopi susu gitu. Bahkan brandingan yang dipakai mereka dengan jasa media sosial itu menekankan dengan bahasa tidak kalah dengan rasa yang ada di coffee shop. Kita bilang coffee shop dan ini coffee street itu udah berbeda gitu. Beda segmen dan beda bahan baku pastinya dilihat.
ya kan. Nah, sedangkan kami memanfaatkan momen ini di mananya? Ya di bahan baku dong. Gimana tuh bahan bakunya? Bahan baku, ya kita pasti bertarung di Robusta ya. Kita pasti bertarung di Robusta. Padahal di Robusta, wah berarti untungnya banyak dong gitu. Enggak juga gitu loh. Justru malah spend dana ataukah biaya yang kita keluarkan itu besar di Robusta per bulannya loh. Oh iya? Iya. Malah lebih besar ya? Oh, iya. Kalau harga jualnya Robusta tuh bukan lebih murah ya dibanding yang lain? Dibanding yang lain? Bisa seperti itu. Oh nggak bisa ya? Kalau Robusta itu belinya itu harus kuantitinya lebih besar. Oke. Contoh kita ambil 1 ton aja udah berapa uangnya? Avanza second ya? Ada minimum ordernya gitu nggak sih kalau Robusta sekarang? Jika kita ngejar harga yang kita bisa masukkan ke perusahaan yang mempunyai kopi gerobak, kita harus kuantiti juga. Iya betul. Kalau cuma ambil 50 kilo, nggak bisa. Nggak masuk ya? Iya. Mereka itu menghabiskan sebulan salah satunya ada yang 150 kilo, 200 kilo. Kalau kita megang 1 ataukah 3, nah kita bayangin lah ya. Kalau sebulan 200 berarti udah 600. Apakah cukup? Belum outlet yang lain. Gitu. Nah, di Robusta sendiri ini, orang lihat pasti, wah untungnya gede gitu. Enggak juga, masih tipis, masih fresh. Gitu. Dipotong biaya operasional dan penyusutan, nah, kita sebagai roastery ya. Gitu. Makanya kami sendiri itu, ya role bisnisnya awalnya tetap pegangan sama Kopi Indonesia aja. Oke. Karena kan roastery itu banyak, bahkan di Indonesia yang terakhir nyabet Piala World Championship Roaster yang tahun 2022 nomor 3, yang barusan kemarin nomor 1, baristanya nomor 1, komplit banget dah kok Indonesia, komplit punya juara dan punya hasil dan peringkat 4 terbesar ya dunia ya, kalau salah produksi kopinya, produksi dan konsumsi. Nah kompleks di sini inilah yang namanya Indonesia sendiri udah punya produk kompleks gitu. Kalau roastery memutuskan untuk ya udahlah banyakin kopi luar karena kualitas kopi luar itu bagus dan macam sebagainya. Kalau kami memutuskan memang dari role pertama itu tadi positioningnya ya. Kalau nyari kopi Indonesia udahlah, kalau di Batam di Pipo aja. Oke. Gitu. Sama kayak nambahin yang Mas tadi kan nanya yang masalah harga. Iya. Kenapa bisa nyampe harga segitu? Satu yang dijelasin Mas Agung tadi kan masalah operasional dan sebagainya. Kalau saya dari segi bisnisnya bahwa dia sudah motong banyak posisi di kafe. Jadi Apa aja? Kayak apa aja tuh misalnya? Sewa tempat. Oke, oh ya benar sewa tempat. Ya mereka nggak bayar sewa tempat ya? Nggak bayar sewa tempat sama sekali. Terus tuh mereka nggak bayar cangkir. Itu nggak ada servis nggak ada. Terus tuh juga mereka nggak bayar listrik lagi. Nggak bayar listrik. Ya. Listrik mereka cuma di 1 produksi aja, itu udah motong beberapa banyak. Maintenance dari 1 tempat nggak bayar lagi. Nah, nggak bayar. Juga. Jadi mereka udah motong banyak item-item nih. Ya, jadi mereka bisa jual harga segitu. Jadi kalau misalnya di kafe itu masih di angka 20.000, udah murah banget itu. Karena mereka udah masukin item-item lain tuh untuk bayar karyawannya dan juga service charge yang lain, peralatan dan sebagainya udah masuk dalam situ. Nah, itu alasan kenapa itu bisa murah. Bisa murah. Ya. Jadi ternyata banyak faktor ya yang menyebabkan itu bisa murah. Benar. Tapi tetap balik lagi ke Mas Agung tadi, jangan berekspektasi yang tinggi-tinggi, apalagi yang mau cari kopi yang enak yang nyari kopi ya. Nggak boleh. Pokoknya ini adalah solusi untuk yang pengen kopi cepat dan mudah, ya kan? Betul. Ya kan kayak drive thru lah ya, pinggir jalan beli kopi dulu lah, semangat gitu. Tapi jangan ekspektasi rasa yang sesuai dengan harga lah ya, gitu ya. Biasa kita minum gitu. Iya betul. Kalau istilahnya kebelet ngopi aja udah melipir aja pinggir jalan gitu. Justru malah saya berpandangan ada sisi positifnya di situ. Apa tuh Mas? Nah, yang awalnya banyak sih, sekarang tuh masih banyak ya untuk masyarakat yang mengkonsumsi kopi-kopi saset ya. Kopi saset itu kan ya begitulah ya. Kandungan-kandungannya kita nggak tahu gitu. Yang sedangkan si kopi gerobakan ini dengan harga segitu dia bisa menerobos ke kampung-kampung kayak Indomaret sama Alfamart ya kan. Bahkan persaingan mereka juga seperti itu, menempel tuh. Ya, gitu. Jadi yang saya lihat itu tentang edukasi minum kopi dengan baik. Ya. Bukan saya tidak berkata benar ya, dengan baik. Itu akan lebih mudah. Nah, ketika masyarakat sudah terbiasa dengan kopi yang begitu ya nanti udah sering beli kayak gitu terus tiba-tiba dia mampir itu ke coffee shop. Apa sih bedanya kopi gerobak yang gua minum setiap hari? Mampir dia ke coffee shop. Harganya kok mahal ya gitu. Dia minum, kok lebih enak ini gitu.
Bener nggak kayak gitu? Yang Kualitas dulu kopinya awalnya kan upgrade ya, naik minumnya ya. es kopi susu. Es kopi susu nggak dulu? Enggak, aku kopi hitam tadi. Es kopi latte. Saya masih ingat ordernya latte nih. Latte. Ini ordernya latte. Dan ke belakang barulah manual brew. Nah itu pasti lidahnya tuh Berubah. otomatis di-adjust sendiri. Begitu. Nggak masalah sih. Jadi nggak masalah ya Nggak sebenarnya. masalah. Nggak masalah. Kita mah penyedia bahan baku nggak masalah. Nggak masalah ya. Bisa supply terus lah ya. Bisa. Tapi ini kalau ngomongin ini juga kan soal pricing, terus juga soal pasar gitu. Sekarang tuh lagi rame banget. Kalau mungkin kopi tuh udah mulai ini ya, mulai masuk masa jenuh yang nggak terlalu banyak variasinya segala macam gitu kan. Ya, es kopi susu juga udah ya apa sih es kopi susu udah susah berkembangnya gitu. Sekarang lagi masuk nih kayaknya aku ngeliat matcha. Oke. Lagi rame matcha. Semua pakai matcha. Ya kan? Kue tahu goreng pakai matcha. Mie goreng juga pakai matcha. Ada, nggak ngerti ya, itu kayak bikin konten doang sih ya. Nggak tahu rasanya gimana. Nah, ini kalau dari pandangan Mas Zul sama Mas Agung gimana nih? Matcha itu termasuk produk yang masuk ke coffee shop nggak sih kalau menurut Mas Agung sama Mas Zul? Kalau dari segi kami sebenarnya itu sesuatu hal yang premium bisa aja masuk ke dalam coffee shop. Even tea pun juga bisa masuk sebenarnya. Tea kayak jasmine tea dan sebagainya itu tetap aja bisa masuk. Dan selagi itu produknya F&B itu sah-sah aja. Nah, kalau selagi sekarang kan boomingnya matcha nih. Nah, jadi pure matcha pun sebenarnya banyak grade-grade. Nah, dan juga harus mikirin nih grade-grade mana yang bisa masuk ke beberapa sektor yang untuk benar komersil banget atau memang butuh yang artisan banget karena ya harganya udah mulai gila-gila juga kan. Sekilo sampai gila. Sekilo udah sampai berapa juta dan sebagainya. 2,6 terakhir. Iya, tuh lumayan. Jadi ya kalau dari segi matcha itu menambah makin rame sebenarnya. Untuk di segi F&B-nya kita. Jadi ada varian yang ada memang beberapa orang yang nggak bisa minum kopi sama sekali. Tapi itu ya jadi menu yang bisa untuk nemenin dia teman-teman yang minum kopi. Nah, sebenarnya itu makin asik dan variannya makin ramai gitu. Obrolannya jadi makin seru karena sekarang udah ada pendekar matcha, dulu pendekar kopi, sekarang pendekar matcha. Kayaknya berubah dia. Pensiun. Udah mulai ramai. Pindah perguruan gitu. Udah ada perguruan nih mulai ramai. Jadi kayak itu makin seru sih, Mas. Kalau pendapat kami, walaupun kami di Pipo masih belum ada matcha nih, belum ada saat ini. Jadi mungkin kedepannya ada. Tergantung semuanya. Balik lagi ya, ngobrol lagi ya. Develop dan sebagainya. Iya. Tapi berarti memang matcha tuh lagi ini banget juga kan. Memang variasi harganya juga banyak ya. Berarti sama kayak kopi ya. Kalau kopi kan kayak beda beans kayak robusta, arabica, lebih kayak gitu-gitu. Kalau matcha juga grade-nya Grade-nya ada juga. Lumayan. Jadi grade-nya itu lumayan. Kalau kopi kan bisa kita lihat pakai mata nih. Iya. Kalau matcha tuh udah kita ngomongin sertifikatnya lagi, terus ada ini sertifikatnya ya, dan juga ini di PT mana yang produksi. Nah, itu bisa kita baru detailin. Terus tuh mana matcha yang pure matcha dan sebagainya itu banyak banget. Jadi bagi kami sih hal yang mungkin bisa terjadi untuk ada di meja bar Pipo gitu. Hal mungkin. Jadi sebenarnya saya pengen tuh kalau matcha ya. Kita tahu sendiri dari sudut matcha sendiri itu yang sekarang menghasilkan itu cuma satu negara. Betul. Sedangkan kopi berapa negara? Kopi banyak. Banyak yang bisa kita ya contoh secara produk bisa edukasinya lebih banyak lagi. Kalau matcha itu kan yang tadi kayak Mas Jul sampaikan ada sertifikasinya dan ada 2 kategori, yang satu seremonial, yang satu konvensional ya. Kayak gitu. Dan rata-rata customer yang ada sekarang itu yang konvensional, yang seremonial itu nggak bisa bedain. Masih jarang lah yang peminum matcha itu masih ya awal-awal kopi specialty baru muncul gitu loh. Ya, sekarang aja yang dibilang kopi specialty itu penggolongan bukan hanya dari bijinya aja. Tapi dari penyajian, penyampaian produk. Kenapa dia bisa dibilang specialty? Lebih generalisasi gitu loh. Nah, matcha sendiri itu seperti itu gitu loh. Nah, saya sih pengen ngadain matcha. Tapi ya itu seasonal, ya manfaatin momen supaya dapat cuan lah ya. Berharapnya seperti itu. Dan sejauh ini kami masih mandang mau menilai dulu. Yang kesini nanya matcha berapa persen?
Oke. Karena saya pikir kita punya produk tadi ada 4 ya, kopi Indonesia. Jenisnya ada 4 nih. Ada Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. 4 produk ini udah gimana jualannya gitu. Itu. Nah, kalau memang udah bagus, nggak yang untuk nambah, silahkan. Apalagi kalau ada matcha Indonesia. Nah, Padahal Indonesia juga berhasil teh ya. hasil teh, tapi bukan tidak spesifik ya, bukan matcha ya. Iya. Teh kita banyak, tapi bukan matcha. Masalahnya itu. Oke. Oh jadi gitu ya, berarti tetap ya possible juga lah untuk nanti hadir di coffee shop. Benar. Oke. Tapi perlu riset ya, karena banyak grade-nya dan segala macamnya kan. Tier-tiernya lumayan rame. Iya benar. Sama dengan teknik penyeduhan, teknik penyajian itu juga seperti kopi. Saya peminum kopi, kalau saya tiba-tiba minum matcha ya katanya ini seremonial. Terakhir saya minum matcha seremonial yang harganya cukup merinding saya. Saya nggak paham rasanya. Nah, di situ dia. Kayaknya tidak beda ya, apa ya bedanya? Ini gimana sih saya mau ngerasainnya gitu Iya, loh. iya. Saya bingung gitu Iya. loh antara teh dan katanya ada muncul rasa creamy, umami dan macam sebagainya. Ya creamy umami ini pas pengadukannya pakai outside kah, milk kah, ataukah cuman pakai hot water ataukah air biasa gitu, suhu ruangan gitu. Itu macam-macam. Kalau kompleks lagi terakhir sebenarnya kalau specialty di teh itu ada Cina ya. Terakhir saya ke China itu justru kayaknya malah nggak ada matcha. Iya, Nah, dia lebih banyak Tehnya lebih ke macam kayak black tea, blue tea gitu ya, oolong. white tea, oolong, terus jasmine. Itu penyeduhannya juga cukup ribet. Mirip dengan kopi. Nggak boleh suhu airnya melebihi 70 derajat. Itu ada yang pakai disiram-siram ini ya? Iya. Ada kodok ke mana pernah tuh? Ada kodok disiram dulu. Iya. Jadi seperti di kopi kita ada puring, ya. Iya, ada iya. blending. Kalau mereka itu ada bilas. Iya dibilas. Dibilas dulu, dibuang, baru yang seduhan kedua Betul. disajiin. Di sini pernah ada tuh, kami pernah ke ada specialty teh Chinese tea memang. Sekarang Chinese udah tea. tutup tempatnya. Udah tutup, Tapi gitu. Itu tehnya macam-macam juga harganya ya. Saya beli dari ratusan ribu sampai jutaan. Tapi banyak yang beli katanya. Itu kita dikasih tahu itu kayak itu aku nyicip memang kayak specialty coffee. Kerasa antara teh yang ini dan yang ini kerasa banget. Dan itu kan jelas kan. Betul. Vibrance dari aroma, dari rasa itu ngumpul semua Iya. di sini. Ya kalau kita minum matcha itu Masih belum kayak gitu ya. dominan di ini teh hijau atau matcha ya gitu. Apa sih gitu. Kadang saya masih bingung sih. Iya, iya, Mungkin iya. saya bukan penikmat matcha kali ya. Iya. Bagi pendekar matcha saya mohon maaf. Saya minta maaf. Saya bukan pendekar kopi juga. Oh gitu. Saya cari cuan. Tapi kan namanya bisnis gitu ya. Betul. Nah kita balik lagi ngomongin bisnis nih, karena kita kan juga di OTD ini kan lebih banyak pendengar kita anak muda nih mas. Ya. Jadi kalau misalnya nih anak-anak muda tuh ya pasti ada kesempatan gini kan, oh kayaknya bisa nih mau coba gitu. Kalau menurut Mas Sul sama Mas Agung sekarang, possible dengan kondisi sekarang ini ya, kita ngomongin jujur aja yang realistis aja lah. Kondisi sekarang, kalau ada yang mau start untuk coffee shop, yang pertama itu modelnya seperti apa dulu? Apakah menyarankan bentuk kedai kopi dari rumahan atau mungkin yang mau coba street dulu atau yang kayak gimana? Kalau dari saya tuh investasi paling besar sebenarnya ke human-nya, si owner-nya. Jadi kalau misalnya nggak punya modal nih gede-gede banget, ya udah pastiin dirimu itu punya skill yang bisa manfaatin seluruh peralatan. Jadi kalau misalnya nggak perlu misalnya grinder, nggak perlu IK43 nih, jadi pakai hand grinder bisa dimanfaatin. Jadi kayak gimana si human-nya itu punya investasi pengetahuan tentang kopi dan equipment lumayan besar. Itu bisa berjalan ke depan. Apa aja nih yang menurut Mas Sul tuh perlu banget di play skill apa aja? Mandatory skillnya apa aja? Oh ya, pasti itu satu manual brew. Hand brew itu paling penting, fondasi banget. Jadi bisa ngetahuin segala jenis kopi dan sebagainya, metode dan juga itu bisa satu di hand brew. Kuncinya di situ nanti bisa lari ke espresso base dan sebagainya. Nah, pengetahuan equipment di hand brew itu kan persatuan. Kalau di espresso base kita ngomonginnya per mesin dan juga grinder. Nah, perbedaannya hand brew itu pintu jadinya. Untuk ngetahuin bahwa oh, green size segini, perubahannya segini, temperatur dan sebagainya. Pengetahuan itu udah mulai luas dan juga mulai bisa ngulik variabel yang bisa diacak-acak. Nah, ke depannya bisa aman. Jadi kalau
Ya, investasi pengetahuan itu jauh lebih besar deh dibandingkan kita harus investasi alat berjuta-juta dulu, habis itu baru ngambil kelas dan sebagainya. Itu. Pengetahuannya dulu gitu ya. Benar. Kalau Mas Agung pendapatnya gimana? Kalau sebenarnya udah terwakilkan semua ya dari Mas Jul ya. Mungkin karena beliau udah ngelewatin sebelum saya. Kalau anak sekarang saya ceritakan dulu saya memulainya seperti apa, itu sudah nggak kemakan sama anak sekarang. Kalau dari saya Kalau kita ceritain kerjaan kita dulu, mungkin nggak relevan sama anak yang sekarang ya. pasti Nggak relevan. saya mah dari debt collector ya kan. Iya. Ini tukang tanda tangan pesawat mau terbang apa kagak gitu ya kan. Iya, nggak relevan jadi. Jadi gitu. Jadi kalau saya acu dari background saya awal buka kedai kopi dulu sama sekarang itu nggak kemakan sama anak sekarang. Jadi saya tidak mengendorkan semangat, tapi ada satu nih, ya kan. Jadilah Tom Samcong, jalan aja dulu. Gitu. Jalan aja dulu, gitu. Tetapi yaitu konsekuensinya harus coba lagi dan coba lagi. Tapi sebelumnya harus dengan yang disampaikan oleh Mas Jul. Nah, knowledge-nya, knowledge produk yang mau disampaikan. Belajar service. Service itu ada banyak macamnya gitu loh. Untuk sekarang, kita di coffee shop rumahan apa namanya? Terkenalnya? Di mana? Ya kalau bahasa anak-anak sekarang kopi shop rumahan, hidden gem ya, hidden gem ya kan. Tiba-tiba kita datang di hidden gem, servisnya mengecewakan. kita datang aja dicuekin, kan? Nggak make sense dong. Sedangkan kalau kita bilang ada yang slow bar, bisnis slow bar itu juga resikonya cukup besar. Penikmatnya cuma 0,0000 sekian persen. Jadi kalau sudah punya bisnis yang lain, bikin slow bar, is okay gitu. Ya, pada intinya tabrak aja dulu. Tetapi sebelumnya harus punya yang disampaikan oleh Mas Jul. Basicnya harus ada, pengetahuan knowledge-nya harus ada, gitu. Dan pahami resiko ketika kita berbisnis kopi, karena revenue-nya lama. Ini berarti ini ya. Ini yang harus di orang-orang tahu kayaknya kalau bikin bisnis kopi. Nggak cuma kelihatannya kan rame, mikirnya, wah bakal cepat untung nih. Ya. Revenue paling cepat rata-rata berapa lama? Kira-kira lah. Kan ini Mas Agung udah banyak sebelum di Pipo kan udah banyak usaha sendiri juga, udah naik turun Mas Agung juga udah tutup tempatnya ada. Betul. Kira-kira saya pernah 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Modal. Sudah untung. Oh, sudah untung, udah mulai untung. Dan dulu karena tidak banyak macam beragam coffee shop seperti sekarang. Sekarang coffee shop berlomba menyediakan dari 4 variabel soalnya ya kan. Udah harganya bagus, ya kan, produknya oke, tempatnya bagus, ya kan. Nah, itu mereka udah punya human-nya juga bagus, udah punya kompleks semua nih. ya? Iya, kalau untuk sekarang itu persaingannya lebih di sini tadi gitu loh. Kalau yang terparahnya itu ada yang 2 tahun, ya gitu-gitu aja. 2 tahun gitu-gitu aja ada. Terima kasih dapatnya. Padahal kalau kita putarkan ke Mas Antam, udah cuan men. Lebih cepat ya. Cepat. Lebih jelas banget. 2 kelihatannya. tahun udah jelas gitu loh. Ini 2 tahun terima kasih gitu. Iya, alatnya nggak bisa diapa-apain. Contoh gelasnya mau kita apain, mejanya siapa yang mau beli, gitu. Dan lain-lain masih banyak gitu. Waduh, jadi memang banyak gitu ya. Betul. Oke, kayaknya itu dulu yang kita bisa obrolin ya. Yang lain-lainnya nanti mungkin bisa kita ngobrol di lain kesempatan. Yang mau buka coffee shop juga ini ada insight-insight menarik dari Mas Agung dan Mas Zul juga. Terima kasih sekali lagi Mas Agung dan Mas Zul dari Pipo Coffee ya. Setelah ini juga masih ada kesempatan lainnya dan OTD juga masih bakal hadir dengan obrol-obrol lainnya. Karena sampai paling tidak akhir tahun inilah kita masih ada beberapa episode. Ada sekitar 6 lagi ya? 6 atau 7 ya? 12 episode, masih 12 lagi. Banyak ya kita lihat tayangnya ya. Sini aja ini jadi 2 episode boleh nggak ini? Undang teman lain, boleh. Tempatnya di sini juga deh. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk penonton dan juga pendengar OTD hari ini. Aku Yudis pamit, sampai jumpa dalam kesempatan Sinesam. Bye bye.